Ketegangan di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan berada di laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Kalimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Beberapa negara memiliki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik paling berbahaya di Asia, baik Republik Rakyat Tiongkok atau RRC dan Republik Tiongkok atau yang biasa disebut Taiwan, mengklaim hampir seluruh laut ini dan menggambarkan perbatasan garis 9 titik atau Nine Dash Line. Klaim Cina bertindih dengan hampir semua klaim negara di kawasan ini. Cina mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan yang disebut 9 garis putus-putus. Klaim tersebut kemudian dikuatkan dengan membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan mengintensifkan patroli. Akan tetapi, wilayah tersebut juga diklaim Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Meski sebagian besar tidak dihuni, dua kepulauan di Laut Cina Selatan ditenggarai menyimpan sumber daya alam yang kaya. Kawasan itu juga dilintasi rute pelayaran kapal sekaligus area penangkapan ikan berbagai negara. Melalui pernyataan pada Senin 13 Agustus, Pompeo atau Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengancam klaim Cina atas kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Dia menukas Beijing tidak punya dasar hukum untuk secara pihak menerapkan kehendaknya di wilayah tersebut. Pompeo menegaskan bahwa Amerika Serikat yang sebelumnya tidak berpihak pada sengketa wilayah menolak klaim Beijing atas perairan lepas pantai Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Setiap aksi Cina yang mengusik pembangunan hidrokarbon atau perikanan negara lain di perairan ini atau menjalankan aktivitas semacam itu secara sepihak adalah melanggar hukum. Dunia tidak akan mengizinkan Beijing memperlakukan Laut Cina Selatan sebagai kekaisaran maritim. Sebelum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, melontarkan pernyataannya itu, belum pernah berpihak terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. 4 tahun setelah Mahkamah Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim Cina pada wilayah Laut Cina Selatan tidak punya dasar hukum, Amerika Serikat untuk pertama kalinya menyatakan secara resmi di mana mereka berpihak. Pekan lalu, Cina dan Amerika Serikat secara terpisah menggelar latihan militer di kawasan itu, sebuah fenomena yang langka, yang mengindikasikan peningkatan ketegangan dalam konteks yang lebih besar. Pemerintah Donald Trump berikhtiar mengubah yang disebut kegagalan kebijakan selama 40 tahun terkait Cina. Washington baru-baru ini mengkritik Cina dalam berbagai topik, mulai dari penanganan pandemi, pelanggaran HAM terhadap komunis minoritas Muslim di Xinjiang, hingga cara penanganan protes pro-demokrasi di Hong Kong. Namun, rangkaian proyek reklamasi tanah Cina di Laut Cina Selatan yang mendorong layaknya dunia untuk meninjau ulang ambisi internasional Cina. Dan pertaruhan di kawasan ini amat tinggi pada kepulauan dan karang yang tampaknya tidak signifikan ini. Ada risiko konflik militer yang kian tinggi antara dua negara paling kuat di dunia. Kepala Badan Keamanan Lautan Bakamla Laksamana Maida TNI Aan Kurnia menyampaikan sinyal eskalasi konflik di Laut Cina Selatan akan semakin meningkat seiring munculnya aliansi Australia, UK, dan Amerika atau AUKUS, atau yang disebut Aliansi Indo-Pasifik. Salah satu nama yang terlihat adalah Prancis yang sudah memberikan respon keras. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini sudah begitu keras. Dia mengambil atau memulangkan duta besarnya yang ada di Amerika maupun di Australia. Menurut Kepala Bakamla, dengan munculnya Aliansi Indo-Pasifik, nantinya di Laut Cina Selatan akan dimasuki oleh banyaknya kekuatan militer negara-negara besar. Namun, mantan Panglima Armada Barat TNI Angkatan Laut itu tidak bisa menyampaikan hal rinci karena hal tersebut menyangkut bidang pertahanan. Dampak langsung dari konflik dapat diprediksi bahwa akan banyak nanti kekuatan militer negara-negara besar di Laut Cina Selatan. Ini juga akan semakin meningkatnya dinamika. Maaf, kami tidak terlalu banyak ke sana karena ini bidang pertahanan, tapi paling tidak menyinggung juga tentang keamanan, ujarnya. Dampak tidak langsung dari Aliansi Indo-Pasifik di Laut Cina Selatan, Laksamana Aan menyebut akan mengganggu aktivitas lalu lintas pelayaran karena angkatan laut negara besar itu akan saling unjuk kekuatan militer besar di kawasan Laut Cina Selatan. Dampak tidak langsung adalah perlombaan senjata dan selain sebagainya. Kemudian juga ada gangguan terhadap lalu lintas aktivitas pelayaran.
Resiko meningkat sehingga larinya kalau ke ekonomi keamanan ini asuransi akan meningkatkan biaya logistik juga akan meningkatkan begitu dampak untuk keamanan, ujarnya. Sebelumnya, pemerintah Cina mengancam pembentuk kerjasama keamanan baru di wilayah Asia Pasifik yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Ketiga negara menyepakati fakta pertahanan terbaru yang dinamai AUKUS. Dalam konferensi pers harian yang digelar di kota Beijing pada Jumat 17 September 2021, juru bicara Menteri Luar Negeri pemerintah Cina Zhao Lijian menuding ketiga negara tersebut mempromosikan adanya pertempuran dan kehancuran di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran fakta keamanan baru melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat berpotensi meningkatkan ketegangan laut di Cina Selatan yang bisa berdampak pada Indonesia. Demikian kata Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla. Kepala Bakamla Laksamana Aan Kurnia mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih tegas dalam mengklaim batas kedaulatan Laut Natuna Utara yang berada di ujung perairan yang disengketakan tersebut. Dengan resminya aliansi AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, tentu ini menjadi sinyal potensi eskalasi dan kita perlu memahami dengan jelas apa saja dampak langsung dan tidak langsung kepada Indonesia. Dampak langsung dari konflik dapat diprediksi bahwa akan banyaknya kekuatan militer besar di Laut Cina Selatan. Aan mengatakan AUKUS dapat secara tidak langsung menyebabkan ada gangguan lalu lintas pelayaran, sehingga biaya asuransi akan meningkat karena biaya logistik yang meningkat. Akhir pekan lalu, ketiga negara tersebut mengumumkan kerjasama pertahanan trilateral. AUKUS yang memungkinkan Australia untuk mengembangkan armada kapal selam bertenaga nuklir canggih dengan didukung fasilitas dari Inggris dan Amerika Serikat. Sejumlah negara Asia Tenggara menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap fakta yang dianggap rancang untuk melawan kekuatan Cina di Indo-Pasifik, yang dinilai dapat meningkatkan persaingan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan Laut Cina Selatan. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan keprihatinan bahwa kerjasama tersebut akan memicu persaingan antar negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dalam mempersenjatai gudang senjata mereka dengan senjata nuklir dan juga kemungkinan akan memprovokasikan kekuatan lain untuk bertindak agresif di kawasan Laut Cina Selatan. Sebagai anggota ASEAN, Malaysia memegang prinsip mempertahankan kawasan ASEAN yang damai, bebas, dan netral. Demikian pernyataan Ismail Sabri. Sementara itu, Kementerian Laut Negara Indonesia mengatakan pada hari yang sama bahwa pihaknya mencermati dengan penuh kehati-hatian keputusan pemerintah Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia sangat prihatin dengan berkelanjutan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan ini. Aan mengatakan Indonesia perlu menghadirkan simbol-simbol kekuatan, baik TNI Angkatan Laut, Bakamla, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan maritim, sambil juga memanfaatkan dan mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di zona eksklusif dan landas kontinen. Kita tidak hanya mengklaim di atas peta saja, tapi sementara actionnya tidak ada. Secara de facto kita hanya melongo saja di sana, tapi tidak ngapa-ngapain dan mengklaim ini punya kita, kata Aan. Pekan lalu, Bakamla melaporkan kepada DPR terkait kehadiran kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing, di antaranya Cina dan Vietnam, di sekitar perairan Natuna Utara. Sekretaris Utama Bakamla Laksada S. Irawan ketika itu mengatakan keterbatasan armada untuk berpatroli menyebabkan pihaknya kesulitan menjaga keamanan perbatasan, sementara kapal-kapal asing terpantau cukup sering melintas masuk ke perairan Natuna Utara. Bakamla pada saat yang sama juga memonitor kehadiran kapal survei milik Cina Haiyang Z10 dan kapal induk AS USS Carl Vinson berlayar ke wilayah lepas pantai Indonesia di Laut Natuna. Natalie Sambi, Direktur Eksekutif First Research, sebuah think tank independen di Australia, memaklumi adanya kekhawatiran terkait adanya perubahan arah dari perimbangan militer khususnya di sekitar Laut Cina Selatan. Salah satu jalan konstruktur yang bisa ditempuh Indonesia adalah memaksimalkan peran dari negara-negara berkembang dan kekuatan menengah seperti India dan Korea Selatan. Kepentingan para aktor seperti Perancis di Indo-Pasifik atau peningkatan kehadiran marinir AS di Darwin, kata Sambi kepada Berners. Dengan begitu, kerjasama keamanan seperti AUKUS bisa diimbangi dengan kepentingan dan keterlibatan aktor penting lainnya di kawasan Laut Cina Selatan.